Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu dosen, penguji beserta guru pamong yang saya hormati, perkenalkan nama saya Endang Sulenda, nomor induk 201699621322, asal instansi SMK Negeri 1 Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan UKIN atau uji kinerja yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Banjar. Mata pelajaran yang saya ambil adalah mata pelajaran yang saya ampuh, yaitu untuk mata pelajaran akuntansi keuangan. Materinya adalah mengelola dana kas kecil. Pendekatannya adalah scientific, modelnya adalah problem based learning. Untuk metodenya adalah metode diskusi, metode demonstrasi, dan metode penugasan. Berikut adalah bukti pendaftaran UKM PPG yang sudah saya isi di website. Mohon berkenan Bapak Ibu penguji beserta guru pamong menilai uji kinerja yang saya laksanakan pada hari ini, Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022 pada pukul 8.00. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum memulai pembelajaran, KM-nya silakan pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laili sama Sabila. Kenapa ya? Sakit Anissa sama Nur? Tapi ada suratnya ke sekolah? Ada. Apa yang penting ada surat masuk. Bagaimana pengelolaan dana kas kecil? Kemudian selain itu anak-anak juga tahu fungsinya apa sih kas kecil itu di perusahaan, ya? Karena di dalam pembelajaran biasanya banyak kas. Ada kas yang biasa, kas umum, kemudian kas riba, dan jarang dipelajari. Karena ini khusus di mata akuntansi keuangan, yaitu materi kas kecil. Jadi kita akan belajar kas kecil, ya. Sebelum ke pembelajaran, Bapak akan memberikan stimulus terlebih dahulu. Ya, anak-anak semuanya bisa mengetahui gambaran bagaimana kas kecil itu. Boleh ya? Bapak akan sajikan dalam bentuk PowerPoint. Mohon diperhatikan. Nah, ini stimulus untuk kas kecil. Apa yang Anda ketahui dengan kas? Ya, dan juga konteks yang menjadi pertanyaan di stimulus ini, yaitu kas yang biasa, kemudian satu lagi kas kecil. Yang pertama yang Anda ketahui tentang kas. Siapa yang tahu kas? Ya, ayo silakan, bagaimana? Uang, Pak. Uang, betul. Kas itu berupa Uang. Ada lagi yang mau? Ya, salah. Ya, Alat pembayaran. alat pembayaran, betul. Kemudian ada lagi? Salah satu akun yang termasuk kelompok kata yang Iya. biasanya dilakukan untuk melakukan pembayaran. Lengkap sekali, tepuk tangan dong. Jadi kas itu merupakan salah satu alat pembayaran. Dan kas itu ternyata posisinya di kelompok kata. Nah, ini biasa kita temukan dalam praktikum atau mata pelajaran akuntansi lainnya. Berarti sudah paham ya kas ya. Kita ke yang kedua ini. Ke yang kedua. Pernahkah mendengar istilah kas kecil? Ayo, pernah mendengar Kak? Nggak tahu, Pak. Belum tahu.
apa-apa karena kita belum belajar ya. Kemudian ada yang tahu nggak kira-kira apa sih kas kecil itu? Jelika ya, silakan. Kas yang jumlahnya relatif kecil, Pak. Tas yang jumlahnya relatif kecil, boleh. Ada lagi nggak? Udah nggak ada? Ya betul sekali. Apa yang disampaikan teman kalian tadi? Kas kecil adalah kas yang jumlahnya relatif kecil. Lebih lengkapnya adalah kas kecil itu digunakan hanya untuk pengeluaran yang jumlahnya kecil. Misalnya perusahaan memberikan kebijakan kalau di bawah 1 juta harus dikeluarkan dengan kas kecil. Maka setiap pembiayaan di bawah 1 juta pasti dengan kas kecil, gitu ya. Tapi kalau di atas itu bisa dengan kas di bank atau kas lainnya, cek ya seperti itu. Nah betul sekali. Kemudian sekarang untuk melengkapi pengetahuan di awal anak-anak semuanya, Bapak akan memberikan demonstrasi kas kecil terlebih dahulu ya sebelum ke materi. Tapi di sini ada yang bisa bantu Bapak untuk mendemonstrasikan kas kecil. Ayo, ini Irfa, kemudian siapa lagi? Adi, boleh. Kemudian Mega, silakan ke depan, bantu Bapak. Adi boleh berdiri sebelah. Nah, ini sebagai alat bantunya. Adi Bapak jadikan sebagai direktur. Ya, anggap aja Adi ini sebagai direktur. Kemudian ada bendahara sama Irfa ya. Kemudian ada pemegang kas kecil. Jadi Bapak ganti slide-nya dulu. Dan di sini Bapak akan mendemonstrasikan melalui teman-temannya. Jadi direktur itu yang mempunyai kebijakan berapa kas yang harus dikeluarkan pada kas kecil. Contoh, direktur misalnya punya SK nih, SK pimpinan. Coba perlihatkan. Nah ini SK-nya misalnya. Direktur mengolah, memanage, diskusi dengan jajaran manajer, kira-kira perlu berapa uang yang harus dikeluarkan untuk kas kecil. Kemudian diputuskanlah dalam bentuk SK pimpinan. Nah, semuanya berawal dari direktur. Kebijakan penuhnya oleh direktur. Kemudian direktur SK-nya. Perlihatkan. Nah, SK oleh bendahara diterima dari direktur sebagai surat perintah. Nih bendahara, nanti kalau ada pengeluaran sejumlah sekian, maka dikeluarkan oleh kas kecil. Di sana disebutkan juga siapa kasirnya, siapa pemegang kas kecilnya, berapa jumlahnya. Nah, oleh bendahara umum ini akan diarsipkan, disimpan di arsip bendahara. Taruhlah ini Bapak sebagai arsipnya, simpan ya. Kemudian bendahara akan menarik uang dari bank. Kemudian menyerahkan uang kepada siapa? Kas kecil. Pemegang kas kecil ya. Nah, ada tokonya dulu. Lupa. Nah, kita anggap ini sebagai toko ya. Toko. Karena kan harus belanja ya. Nah, diserahkanlah uang dari bendahara umum kepada pemegang kas kecil. Nah, di sini yang berwenang berbelanja adalah pemegang kas kecil. Sebentar, jangan belanja dulu ya. Karena uangnya sudah diberikan oleh bendahara berdasarkan perintah dari direktur. Sudah paham alurnya sampai sini? Nah, sekarang
sebagai pedagang ya, Faisal ya. Nah, sekarang ternyata kantor mempunyai kebutuhan harus belanja ATK misalnya 200.000. Maka pemegang kas kecil mengeluarkan uang untuk belanja kebutuhan tersebut. Tapi yang belanjanya boleh loh, boleh bukan pemegang. Misalnya ada karyawan lain, tapi mintanya harus ke pemegang kas kecil. Misalnya ini sekalian ya, kasirnya langsung belanja. Silakan belanja. Belanja ke tokonya Faisal, dibayar. Iya, dibayar. Barangnya dibawa, kemudian bukti transaksinya diberikan. Kemudian kembali lagi misalnya. Uangnya sudah terpakai belum? Nah, pemegang kas kecil nanti di akhir periode atau kalau pertengahan sudah habis, boleh melaporkan kepada siapa? Bendahara umum itu nanti menerima bukti transaksi hasil belanja untuk ditukar kembali dengan apa? Uang. Silakan. Misalnya ini akhir bulan ya, bukti transaksi semuanya diserahkan kepada bendahara. Kemudian bendahara menggantinya dengan uang. Maka kas kecil akan terisi kembali seperti yang disampaikan di awal. Ya, itu adalah langkah terakhirnya, pengisian kembali. Pengeluarannya tadi ketika kasir ini berbelanja kemana? Kemudian direktur di sini tidak ada keterlibatan belanja karena kewenangannya sudah diserahkan ke bendahara umum melalui tadi apa? Dapat dipahami? Iya. Bisa dipahami? Ya. Kalau sudah bisa dipahami, silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk teman-teman. Terima kasih ya. Baiklah, sekarang setelah adanya demonstrasi kan tadi berarti ada dua gambaran. Pertama ada di stimulus, apa bedanya kas dengan kas kecil. Kemudian kedua ada praktik demonstrasi yang dilakukan oleh temannya. Ternyata ada pembentukan, ada pengeluaran, ada pengisian kembali. Sekarang sebelum pembelajaran, Bapak akan memberikan permasalahan yang terlebih dahulu. Ayo, mohon disimak ya. Ini ada masalah yang harus kita selesaikan sebelum kita mendalami materi kas kecil. Ada yang bisa bantu Bapak untuk membacakannya? Ayo, ya siapa ya? Anggun, silakan bantu Bapak untuk membacakan. CV Sasuhewijaya adalah jenis usaha yang bergerak di penjualan jasa konsultan. CV biasa menjual jasa konsultasi dan paket jasa akuntan dengan syarat pembayaran tunai sesuai dengan paket pekerjaan. Namun beberapa customer diberikan kebijakan kredit khusus untuk pengguna jasa berlangganan. CV tersebut mempunyai akun cash in bank dan cash on hand untuk melangsungkan kegiatan operasional usahanya. Di beberapa pengeluaran kas yang ada hubungannya dengan rumah tangga kantor, bendahara mengeluarkan kas melalui akun cash on hand. Tapi keputusan untuk mengeluarkan kas melalui cash on hand tersebut membuat pencatatan antara beban operasional usaha dengan biaya rumah tangga kantor menjadi semrawut dan lebih sering terjadi kekeliruan dalam alokasi pos penggunaan biaya. Menurut Anda, kekeliruan apa yang terjadi pada masalah ini dan bagaimana upaya tindak lanjut agar tidak terjadi kekeliruan yang sama? Nah, terima kasih ya Anggun. Katanya kekeliruan. Silakan diskusikan dulu ya. Nanti Bapak tanya siapa yang bisa jawab, gitu ya. Ayo
Ada nggak yang mau ngelengkapin, nambahin tadi jawabannya Adi? Mela, silakan. Sepertinya tidak ada pengaturan waktu yang jelas antara kas operasional dengan kas kecil seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bapak. Oke, berarti lebih di pengatur. Oke, betul, tepuk tangan. Ada lagi, masih ada yang mau jawab? Pak, Ya, siapa? Nurul, bagaimana? sama Pak, seharusnya pengeluaran terpisah agar mudah untuk diidentifikasinya. Oke, tepuk tangan. Tadi Adi tidak terkontrol. Kemudian kata teman kalian siapa? Mela, pengaturannya tidak jelas. Kalau tadi pengklasifikasiannya, apa tadi? Pengidentifikasian, ya, betul semuanya, ya. Jawabannya sudah tepat. Tinggal kita bagaimana cara menganalisis, menjurnal, melaporkan. Jadi pada intinya bahwa masalah ini dilatar belakangi atau kekeliruannya terjadi karena memang masih digabung pencatatannya, sehingga agak kesulitan dalam pengklasifikasinya. Bisa dipahami? Bisa. Baik ya, sekarang Bapak akan menyampaikan materi secara singkat saja. Bapak akan menyampaikan materi melalui PowerPoint. Dan kalian semua akan Bapak bagikan modul aja. Jadi sembari Bapak sampaikan di PowerPoint, kalian semua bisa baca juga di mana? Di modul. Ya. Satu kelompok, satu modul saja ya. Ini nanti bahasnya. Dan ini juga bisa membantu nanti dalam menjawab lembar kerja atau soal-soal yang dihadapi. Tadi bisa dibantu bagi ke tiga ya. Boleh diperhatikan ke depan atau sambil pegang modul ya. Yang ada modul pegang modulnya, yang tidak ada temennya boleh perhatikan ke depan. Isinya sama kok ya. Judulnya adalah memproses dana kas kecil. Seperti yang tadi disampaikan di awal. Ternyata ada 3 prosedur yang harus dibentuk. Pertama pembentukan, pengeluaran, barulah yang terakhir Pengisian kembali. Terus sekali. Kemudian kas kecil itu apa? Kas kecil itu adalah uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya relatif Kecil. Betul sekali tadi yang disampaikan oleh Jerika ya. Iya, betul sekali. Jumlahnya harus kecil, tapi jumlah itu oleh kebijakan direktur harus berapa jumlahnya. Kayak gitu. Kemudian pemegang dana kas kecil tersebut disebut kasir. Tadi siapa ya yang jadi kasir ya? Ya, betul. Kasir akan bertanggung jawab atas pengeluaran dengan dan penggunaan dana kas kecil. Bertanggung jawabnya itu melalui bukti transaksi. Ketika belanja harus ada bukti transaksi. Kalau tidak ada, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini tadi juga didemonstrasikan. Ada pembentukan, kemudian ada pembayaran, ada pengisian kembali. Kalau pembentukan itu boleh menaksir. Dikira-kira keperluan rutin perusahaan jumlahnya berapa sih gitu ya? Bisa aja 5 juta, bisa aja 10 juta, tergantung pengeluaran rutinnya. Nanti dihubungkan dalam bentuk SK yang surat keputusan. Kemudian pembayaran, pengeluaran oleh pemegang kas kecil dengan melampirkan dokumen atau bukti transaksi. Jelas ya, bukti transaksi harus ada. Yang terakhir adalah pengisian kembali. Pemegang kas kecil harus menyerahkan bukti transaksi kepada bendahara untuk diganti lagi dengan apa? Terus kayak gitu siklusnya ya. Jadi
Apa perbedaan antara impres dengan fluktuasi? Nah, di sini Bapak butuh satu orang yang bisa jawab satu kalimat aja, nggak apa-apa. Ya, silakan. Kalau di impres fungsi dari jurnal rapat pengeluaran, kalau di fluktuasi semuanya dicatat. Iya, tepat sekali ya dari definisi tadi disampaikan. Masalah penjurnalan sebenarnya antara impres dengan fluktuasi. Tepuk tangan dong buat Mela. Nah, itu saja materi secara sederhananya yang Bapak sampaikan. Teman-teman semua juga bisa baca di modul yang Bapak berikan. Bisa dipahami penjelasannya? Bisa. Ya. Jadi bisa membaca kembali di modul atau nanti ketika ada permasalahan bisa tanyakan langsung ke Bapak. Coba tanya. Wah, saya masih bingung, boleh ya? Untuk selanjutnya sekarang Bapak akan memberikan studi kasus untuk diselesaikan. Ya, studi kasusnya seperti ini. Ini ada studi kasus berupa dokumen transaksi yang harus diselesaikan. Ini kan ada berapa kelompok? 9 ya. Nah, 9 kelompok ini Bapak bagi A, B, A, B. Kelompok 1, coba kelompok 1 mana? Oke, Bapak beri tanda dulu ya. Kelompok 1 biar kelihatan bedanya. Ini kelompok ada ini 4, siapa 4? Ini kelompok 9 siapa? Boleh? Biar kelihatan bedanya ya. Kelompok 6 nih. Jadi nanti kelompok 1 punya kode A, kelompok 2 punya kode B. Ini kelompok 1 apa ya? Yang ganjil A, ya gitu ya. Yang genap B. Jadi kelompok 1, 3, 5, 7, 9 menyelesaikan studi kasus dengan kode A. Nah, ini kode A ini menyelesaikan kasus dengan metode impres. Penyelesaiannya ada caranya di modul. Kedua, kelompok yang genap 2, 4, 6, 8 itu menyelesaikan kode B. B itu metode penyelesaian dengan fluktuasi. Gitu ya? Siap? Siap. Oke. Kelompok 7 itu ganjil ya? A. Kelompok 2 mana kelompok 2? Ini ambil kode B. Kemudian kelompok 4 B ya? B. Kelompok 9 A. Ada lagi? Semua? Sudah semua? Nah, di sana ada kasus yang harus diselesaikan. Untuk permasalahannya, studi kasusnya Bapak bagikannya hanya untuk per kelompok. Nah, fungsinya di sana silakan diskusi per kelompoknya bagaimana pemecahan masalahnya. Kalian menyelesaikannya di LAPD atau lembar kerja peserta masing-masing mengerjakan. Jadi tidak perwakilan kelompok ya. Kalau kasusnya Bapak bagikan ke perwakilan kelompok. Kalau penyelesaiannya harus masing-masing. Boleh diskusi nggak? Boleh. Ya, silakan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. KM boleh dibantu untuk membagikan LKPD-nya. Masing-masing harus punya ya. Pastikan semuanya sudah punya LKPD-nya.
Sudah tapi? Sudah punya semua? Sudah. Mana lihat coba KPD-nya. Oke, sudah punya semua ya. Silakan kerjakan. Di sana ada 2 penilaian yang Bapak masukkan. Yang pertama adalah untuk pengetahuan atau teori. Silakan boleh didiskusikan juga. Di sana juga ada lembar jawabnya. Kemudian kedua, nah ini yang hubungannya dengan penyelesaian kasus. Apakah kode A atau kode B itu beda caranya? Silakan selesaikan dengan metode masing-masing dengan cara diskusi. Nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung acungkan tangan aja ya. Bapak sambil jalan-jalan lihat pekerjaan. Langsung pendeknya siap ya. Ada yang mau ditanyakan? Bapak, Iya, bagaimana Dinda ya? saya ada masalah ini. Saya kan tugasnya metode kode A Ya. atau metode tetap. Kalau transaksinya tidak di jurnal, apa tulis saja kalimat tidak di jurnal? Iya, betul sekali ya. Jadi kalau IPS dan jurnal jangan dikosongkan. Biar kita mengetahui apakah ini sudah dianalisis belum sih. Tulis saja langsung tidak di Jurnal. ya. Bisa ya? Ya. Terima kasih Pak. Sama. Yang bukti transaksi ini sebelah kiri. Ya, iya betul ya. Nah sekarang, dengarkan. Yang masih mengerjakan nggak apa-apa, kerjakan saja yang sudah selesai. Bapak minta setiap kelompok menyiapkan presentasinya, baik dari permasalahan yang dihadapinya ataupun ciri khas dari metode yang kalian kerjakan tuh apa sih gitu ya. Jadi bebas asal dengan konsep permasalahan yang dikerjakan dari sini. Sok Bapak beri waktu 5 menit untuk menyiapkan presentasi dari masing-masing kelompok.
cukup perwakilan saja ya. Berarti kalau kelompok 1 kira-kira presentasinya tentang metode apa? Impress. Ya, kelompok 2 tentang fluktuasi. Kelompok 3 tentang impress. Sesuai dengan metode masing-masing. Nah, nanti kelompok 2 yang mengerjakan fluktuasi mencatat kira-kira apa rangkuman dari kelompok yang mengerjakan impress, gitu kan? Jadi kita saling berbagi di sini, berbagi metode, berbagi informasi. Bapak berikan waktu 5 menit untuk menyiapkan presentasinya. Kira-kira siapa yang harus presentasi? Nah, sekarang waktunya habis. Siap-siap presentasi kelompok. Yang mau dulu deh, siapa yang mau duluan? Kelompok 4 silakan berdiri. Bagaimana? Sistem fluktuasi yaitu dengan bukti pengeluaran kas kecil dicatat dalam buku jurnal kas kecil dengan mendebit akun-akun yang terkait dengan penggunaan kredit akun tersebut. Debit akun yang digunakan. Sepakat tidak? Tepuk tangan kelompok berikutnya siapa? 5 ya, 7. Sok boleh siapa aja? Salah. Kecil selalu kita seperti simulasi. Itu metode apa? Impress ya, metode impress. Kas kecil selalu tetap seperti Biasa. semula. Sepakat tidak? Tangan buat kawan-kawan. Siapa yang dulu? Kelompok 6. Fluktuasi. Jumlah pengisian kembali tidak sama dengan jumlah pengeluaran. Jumlah pengisian kembali bisa jadi tidak sama dengan pengeluaran. Kalau fluktuasi bisa kayak gitu ya. Kalau impress harus sama. Sepakat tidak? Oh belum, kelompok siapa yang belum? Kelompok 8. Oh kelompok 8. Silakan, siapa namanya Neng? Oh Indonesia, bagaimana? Pada metode fluktuasi saat pengeluaran dengan dana kas kecil harus digunakan. Pada fluktuasi setiap pengeluaran harus digunakan. Sama tidak? Tepuk tangan. Kita semua? Kelompok 9 ya, silakan. Perusahaan yang menerapkan sistem impress berarti harus mengumpulkan seluruh bukti kas keluar atas pembayaran yang telah dilakukan. Apa yang dikumpulkan katanya? Bukti. Bukti. Sepakat tidak? Tepuk tangan. Kita semua? Satu lagi. Siapa? Oh, kelompok berapa itu? 5 ketinggalan. Silakan. Pencatatan dana kas kecil dengan sistem dana tetap impress jumlah atas akan tetap. Jumlah kas di impress akan apa katanya? Nah, sama tidak? Tepuk tangan. Ada lagi? Sudah? Ya, sudah. Jawaban atau presentasi dari teman-teman semuanya sudah betul bahwa impress itu tidak harus tapi pas pengisian kembali harus dengan jumlah yang sama dengan melampirkan apa tadi kata temannya? Bukti transaksi. Walaupun sebenarnya fluktuasi juga sama, harus melampirkan bukti transaksi. Tapi katanya tadi kata siapa ya, kelompok siapa? Jumlahnya tidak harus selalu sama. Kalau di metode apa? Fluktuasi. Jadi misalnya pengeluarannya 1.500.000, ternyata isi kembalinya 1.200.000, nggak apa-apa. Itu kalau di metode apa? Fluktuasi. Bisa dipahami semuanya? Nah, sekarang silakan kumpulkan oleh perwakilan kelompoknya, kumpulkan LKPD-nya saja. Modulnya buat belajar masing-masing di rumah. Mana ada semua? Sama kelompok 6 boleh. Yang lainnya masih ada? Ada? Nah,
buat belajar masing-masing saja, termasuk modul yang masih di kalian ya. Jadi karena waktunya juga udah 5 menit lagi, Bapak konfirmasi untuk pembelajaran hari ini bahwa pekerjaannya tadi secara umum Bapak kontrol dari masing-masing kelompok ternyata sudah benar ya. Walaupun mungkin ada beberapa yang masih salah, tapi Bapak konfirmasi lagi cara menjurnalnya sudah sesuai, kemudian pelaporannya pun sudah cukup sesuai. Jadi kalian sudah bisa ya, dan gunakan modul sebagai bahan ajar baik di sekolah maupun di rumah. Kemudian presentasi dari teman-teman semuanya juga tadi udah sama ya, udah sepakat semua kalau jawabannya sesuai. Karena kalau impres pasti tidak di jurnal, kalau fluktuasi pasti di jurnal. Di dalam pengisian kembali pun ada sedikit perbedaan yang harus disesuaikan ya. Nah, kita sudah mendapatkan materi mengenai pengelolaan dana kas kecil, bahwa kas kecil itu digunakan sebagai pengeluaran kas yang pengklasifikasiannya berbeda, dan di sana kas kecil digunakan untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan sangat diperlukan. Banyak metode, ada metode impres, ada metode fluktuasi. Apakah di dua metode itu boleh kita pasang keduanya? Tidak ya. Jadi perusahaan itu boleh pasang salah satunya. Apakah dengan metode impres ataupun fluktuasi. Kemudian dalam pencatatan kita harus tertib dalam mengarsipkan dokumen transaksi. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau dikonfirmasi, ditanyakan atau lainnya sebelum Bapak tutup pembelajarannya? Jelas, Pak. Jelas? Jelas. Ada lagi? Mudah, iya mudah ya, karena kita terbiasa dengan akun ASI. Ada lagi yang mau konfirmasi? Iya betul ya, latihan terus biar bisa. Gimana? Tidak semuanya? Iya. Ya. Kalau sudah, untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sampai di sini saja. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari kompetensi dasar yang sama, KD yang sama ya, 3, 11, 4, 11, yaitu mengenai pengelolaan dana kas kecil, masih sama, tapi materinya yang berbeda. Nanti pertemuan berikutnya mungkin saja kita akan belajar selisih dana kas kecil, mengenai berita pemeriksaan, kemudian laporan mutasi lainnya ya. Jadi karena materinya sudah ada di modul, mohon kalian membaca dulu di rumah ya, atau searching dulu lewat smartphone-nya, biar nanti pas pembelajaran kita tidak terlalu tidak terlalu bingung, tidak terlalu baru mempelajarinya, tapi kita pernah belajar, kita sudah pernah baca. Jadi minimal kalian baca dulu untuk pertemuan berikutnya. Jadi kita langsung belajar, langsung sama-sama, tidak lama untuk mencerna pemahamannya. Paham? Paham. Untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sekian. Dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama kita akhiri pembelajarannya hari ini. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.